ya. Wish. Aduh. Sekunder, kita lihat di sekunder itu. Nah, di yang sekunder itu hanya sebesar 22 volt positif, puncak bukitnya dan puncak lembahnya ada di negatif 22 volt. Nah, karena itu ini perbandingannya bisa kita lihat 10 dibanding 1 ya, karena nilai induktansinya di yang primer itu 100, di yang sekunder itu 1. Untuk perbandingannya itu kan N primer atau jumlah lilitan primer dibagi sekunder sama dengan akar induktansi primer dibagi akar induktansi sekunder. Jadi akar dari 1 banding 100 itu kan 1 banding 10. Jadi kita dapat hasilnya tegangan di sekunder itu 22, di primer itu 220. Jadi sesuai. Arus yang masuk itu menjadi hanya satu arah ya, atau membuat arus AC jadi DC. Kumparan primer di sini, puncak
bukitnya ada di 220 volt, bisa kita zoom di sini. Bentar, zoom bukit, kita lihat dulu. Puncaknya itu di kurang dari 220 volt atau 219an ya, karena ada hambatan dalamnya kecil sekali. Nah, selanjutnya untuk yang di rangkaian sekunder, kumparan sekundernya, maaf, batalin dulu. Nah, kita zoom dikit, kita nah, kita cek di sini setelah melewati dioda, maka gelombangnya akan menjadi seperti ini ya. Ini kosong, positif 22, kosong, positif 22. Nah, ini tuh karena setelah dia melewati dioda, tidak akan ada arus negatif yang masuk melewati rangkaian ini di rangkaian sekunder, karena dioda hanya bisa dilewati oleh arus positif, sedangkan arus negatif tidak akan melewati dioda. Jadi di sini dia tidak ada arus mengalir, di sini ada, tidak. Kalau di sini kan dia ada yang nilainya negatif. Nah, oke. Itulah rangkaian penyaras tengah gelombang dengan satu dioda. Tegangan yang setelah masuk melewati dioda ini akan muncul dan hilang secara berkala. Jadi jika kita gunakan di alat-alat elektronik, dia akan mati, kemudian nyala lagi, mati, nyala lagi, mati, nyala lagi pada detik-detik tertentu. Jadi ini tuh kurang efektif atau malah tidak efektif ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Arus forward, jadi yang dialirkan oleh dioda ini hanya arus forward biasnya atau arus positifnya saja, sehingga arus AC akan menjadi DC. Kita sudah mengubah arusnya menjadi DC.
R1 dengan rangkaian 2 nya agar menjadi trafo. Jadi si L1, 2 dan L3 ini harus terhubung dulu ya. Caranya kita buka L1, L2, L3, 1. Oke. Nah, mereka sudah terhubung, kita taruh di atas. Nah, kalau sudah begini, rangkaian bisa kita simulasikan. Langsung gas. Oh ya, nilai R-nya lupa ya. Nilai resistansinya kita masukkan 1 k ohm ke 1000 ohm, lalu kita simulasikan. Nah, kita bisa cek lagi di sini. Yang pasti tegangannya 220 volt, 220 volt, masih arus AC. Kita cek di sini yang melewati R1. Di sini lah. Yang sudah melewati dioda. Oh, maaf. Kita tambahin dulu sebagai pembandingnya. Ini kita add plot pen kanan. Nah, bisa kita lihat tegangannya itu menjadi begini ya. Step. Jadi gelombangnya itu, tegangan yang masuk ke dioda itu kan di sini tuh 220. Berarti masuk ke sini kan 22. Tapi karena ada 2 dioda, tegangan yang masuk masing-masing itu 11 volt. Nah, kalau setelah itu tegangan yang masuk di sini itu berarti terbagi 2. Dia tuh nilai tegangan pada gelombang penuhnya itu akan setengahnya dari rangkaian sebelumnya. Di rangkaian penyiaran setengah gelombang. Kalau di setengah gelombang itu kan hanya ada 1 dioda, tegangan yang masuknya penuh 1. Kalau di sini jadi terbagi 2. Jadi D1 dan D2. Namun kita lihat nilai dari gelombangnya ini dia ada di nilai positif terus dan tidak jeda waktunya tuh tidak seperti yang tadi ya kan. Kalau yang tadi tuh yang sebelumnya puncak kosong, baru ada gelombang lagi, kosong, lalu ada setengah gelombang lagi. Kalau ini puncak. Namun masih ada satu kelemahan, dia tuh masih ada titik di mana si gelombangnya ini 0. Nah, selanjutnya untuk menanggulangi mengatasi kelemahannya ini, kita bisa menggunakan rangkaian yang akan selanjutnya kita coba, yaitu penyiaran gelombang penuh dengan 4 dioda atau dioda bridge.
kita lurusin dulu. Periode pertama di sini, maaf, tambahin clocknya dulu. Ini setengah periode, nah ini setengah periode pertama, gelombangnya begini. Di setengah periode kedua periode pertama, arusnya itu mengalir melalui D2, kemudian masuk ke titik percabangan di sini, kemudian masuk ke ini R1, lalu ke ground. Nah, dari ground dia masuk ke D4, dari ground ke sini naik ke D4, lalu masuk ke titik percabangan lagi. Dari D4 ini masuk ke titik percabangan lagi. Nah, pada setengah periode berikutnya, arus akan masuk melalui D3, lalu masuk ke RL, kemudian ke ground, lalu dilanjutkan ke D1 sampai ke kumparan sekunder lagi, ke sini ya, N sekunder lagi. Nah, pada penyiar gelombang penuh 4 dioda ini, kelemahan yang dimilikinya itu sama ya, masih ada saat dimana nilai arus itu sama dengan 0. Nah, jadi ini kan ada arus, ini 0, lalu diteruskan oleh setengah periode berikutnya, lalu ini yang setengah periode pertama tadi, setengah periode berikutnya. Di sini tuh di titik percabangan pertemuan mereka tuh masih ada titik 0, sehingga jika diterapkan ke alat elektronik, maka ada saat dimana tidak ada arus mengalir atau alat elektronik tersebut akan mati. Jadi masih kurang efektif ya. Oleh karena itu kita akan menambahkan filter pada rangkaian ini. Jadi filternya itu kita gunakan kapasitor. Oke, kita akan coba ya.
mengalir, kapasitor itu terisi, dan saat tidak ada arus yang mengalir, kapasitor itu akan mengeluarkan muatan-muatan yang tersimpan di dalamnya, sehingga akan menciptakan tegangan yang nilainya tidak nol. Jadi saat dia ingin nol, kapasitor mengeluarkan muatan-muatannya sehingga tidak mencapai titik nol. Kurang lebih begitulah. Kita tambahkan kapasitor di sini. Oke, udah ya, sudah terhubung nilai ininya, nilai kapasitornya 1 milifarad, nilai resistansinya 1 kilo ohm. Bisa kita langsung simulasikan. Nah, kita lihat di sini arus yang masuk. Nah, bisa dilihat nilainya itu tidak mencapai 0 ya. Jadi saat setengah periode pertama itu dia masuk dari dioda 2 dan 4. Kemudian pada setengah periode berikutnya dia masuk dari 1 dan 3. Kemudian saat tegangan naik pada setengah periode pertama, kapasitor akan terisi oleh muatan, dan saat tegangan dioda turun, kapasitor akan mengalami pengosongan. Nah, dari pengosongan kapasitor itu mengeluarkan muatan-muatan yang ada di dalamnya. Sebelum pengosongan muatan pada kapasitor mencapai 0, terdapat waktu yang bergantung pada resistansi dan kapasitansi kapasitor ini. Jadi kalau resistansinya kecil, dia arusnya juga akan semakin besar, atau kapasitansinya besar, arusnya juga akan semakin besar. Sehingga sebelum 0, muatannya akan terisi lagi, dan pada saat akan penuh, maka kapasitor akan melakukan pengosongan lagi. Kemudian saat ingin mencapai 0 akan mengisi lagi. Jadi itu akan tercipta loop ya. Namun masih ada kelemahannya juga di sini. Dia tuh memiliki variable atau riak. Jadi kita bisa zoom. Di sini bisa dilihat kan dia tuh tidak lurus gitu. Di sini lurus, ada penurunan tegangan. Jadi itu tuh saat si kapasitornya ini mulai melakukan pengosongan. Dia saat mengeluarkan lagi, ada lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, yang terakhir untuk menyempurnakan rangkaian ini sehingga bisa digunakan di barang-barang elektronik kita agar didapat tegangan yang konstan, kita bisa menggunakan regulator. Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan zener ini, fungsinya mengalirkan arus pada breakdown voltage. Kita taruh di sini. Lalu kita hubungkan.
setelah itu kita akan analisis lagi rangkaiannya. Run. Kita cek ya. Nah, ini arus yang mengalir setelah kita menambahkan dioda Zener, dan ini saat sebelum kita tambahkan. Ntar kita tambahkan dulu plot pen. Nah, tuh terlihat nilainya jadi lebih stabil ya lebih stabil saat setelah kita tambahkan dioda Zener. Di sini juga kita bisa lihat saat sebelum kita tambahkan kapasitor tadi kan. Nah, arusnya tuh seperti ini kan. Lalu di sini misal lihat. Nah, yang tadinya akan ada saat dimana nilainya itu 0, dan ada saat dimana nilainya gelombangnya mencapai nilai 0. Namun setelah kita tambahkan kapasitor dan dioda Zener, arusnya akan menjadi lebih stabil dan tidak ada titik 0. Jadi reaknya itu jadi lebih kecil. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum